Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari kas kecil. Saat ini saya akan mencoba membahas contoh soal yang ada di materi yang saya berikan sebelumnya. Seperti biasa, Anda bisa akses lms.smkn1bjp.ac.id untuk mengakses pelajaran saya, khususnya kelas akuntansi keuangan kelas 11 dan kelas 12 di sekolah SMKN 1 Bojong Picung. Anda bisa lihat langsung ke kursus yang ada di sini. Ada dua kelas, akuntansi keuangan kelas 11 dan kelas 12. Materi kas kecil ini adalah materi yang diperuntukkan untuk kelas 11. Jadi untuk Anda kelas 11 silahkan diklik saja. Course-nya akan muncul beberapa topik yang sudah saya tulis sebelumnya. Nah, ini ada beberapa, ada banyak, ada video, kemudian ada tulisan-tulisan juga. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan, atau lebih sederhananya sih membahas contoh soal ya, untuk persiapan pelaksanaan latihan atau praktek. Sebetulnya sudah saya buatkan latihannya seperti ini. Jadi ini file di LMS ini, silahkan Anda download dengan deskripsi seperti ini. Berikut ini adalah file berisi soal latihan pengelolaan kas kecil. Silahkan download soal dan kerjakan latihannya. Hasil pekerjaan diupload di link Google Drive yang akan dicantumkan di bawah. Boleh dikerjakan di kertas, nanti kertasnya Anda foto, atau dikerjakan di berupa file Excel, boleh, kemudian kirim ke Google Drive di bawah ini. Ini untuk kelas AKL 1, ini untuk kelas AKL 2. Nah, silahkan Anda klik ini, folder sharing ini. Sengaja saya menggunakan Google Drive agar lebih efisien dan tidak terlalu menghabiskan storage di server LMS ini ya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi Anda bisa klik di sini di topik yang sudah saya tulis. Contoh penerapan yang pertama, sistem dana tetap atau Impress ya. Ini Anda tinggal klik saja materinya. Ya, ini contoh soalnya. PT Master Data Komputer pada tanggal 1 Desember 2015 menentukan dana petty cash atau dana kas kecil sebesar 10 juta. Pengeluaran kas sampai tanggal 19 Desember 2015 sebesar 9 juta dengan rincian sebagai berikut. Biaya angkut Rp1.500.000, listrik Rp1.700.000, telepon Rp2.800.000, kemudian supplies kantor atau perlengkapan kantor Rp3 juta. Ini di soalnya tidak dituliskan rinci pengeluaran ini pada tanggal berapa dilakukan transaksi pengeluaran ini. Namun tetap kita bisa mengerjakan ini karena apa? Karena di sistem dana tetap transaksi ditulis di jurnal bukan ketika transaksi berlangsung, ketika pembayaran berlangsung, akan tetapi dicatat di akhir periode. Maka di sini tidak terlalu menjadi masalah kalau kita tidak tahu tanggal berapa dilakukan atau berlangsungnya transaksi tersebut. Jika soalnya meminta kita untuk membuatkan jurnalnya, akan tetapi kalau soalnya meminta kita untuk membuat buku kas kecil, ini menjadi penting. Karena di buku kas kecil akan ditulis lebih ke mirip cash flow-nya ya sih, cash flow kas kecilnya gitu, pengeluaran dan pemasukannya. Namun bukan berupa jurnal. Pada kesempatan kali ini kita tidak mengerjakan itu, kita akan mengerjakan penjurnalan dari sistem dana kas kecil. Jadi ini boleh dibilang kita abaikan dulu, tidak ada tanggal berlangsungnya transaksi. Di sini hanya ada rincian, inilah yang dilakukan selama
satu periode pengisian 1 Desember sampai 19 Desember. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Pada tanggal 19 Desember dilakukan pengisian kembali. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata periode pengisian yang dilakukan dia perusahaan master data ini terlihat berarti 2 kali pengisian. Yang pertama di awal bulan di 1 Desember, kita lihat di sini. Kemudian di pertengahan bulan di 19 Desember. Jadi dia mempunyai 2 kali tanggal pengisian atau 2 kali periode pengisian selama 1 bulan berjalan. Nah, ini menjadi penting kalau kita menggunakan sistem dana tetap, karena sistem dana tetap tidak bisa diisi di tengah-tengah periode yang ditentukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ditentukan oleh kantor tanggal 1 dan tanggal 19 adalah jadwal pengisian dana kas kecil, maka disitulah baru bisa dilakukan pengisian dana kas kecil. Tidak bisa kita mengisi di tengah-tengah periode atau sebelum waktu pengisian dana kas yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadi itu yang saya lihat di soal ini, bahwa perusahaan menetapkan tanggal pengisian setiap tanggal 1 dan tanggal 19. Nah, sehingga di sini terlihat pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan pengisian kembali sebesar 9 juta. Sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 pengeluaran peti cash sebesar 8 juta. Nah, ini kelihatan juga. Tadi yang atas ini dari periode 1 Desember sampai 19 Desember pengeluarannya 9 juta. Nah, sehingga diisi lagi tanggal 19 itu pasti 9 juta karena dana kas kecil sudah ditetapkan bahwa dia harus tetap 10 juta. Jadi gitu cara bacanya ya. Nah, kemudian diisi lagi tanggal 19 9 juta. Dari tanggal 19 sampai tanggal 31 Desember pengeluarannya 8 juta. Rinciannya seperti ini, bisa dibaca ya. Biaya pengiriman jumlahnya sekian, langganan, surat kabar, biaya rapat dan seterusnya, ini ditotalkan akan 8 juta hasilnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan pencatatan jurnal transaksi yang terjadi di bulan Desember? Bagaimana cara nulis jurnalnya? Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa metode pengelolaan kas kecil dengan sistem dana tetap atau impres itu dia tidak melakukan penjurnalan ketika berlangsungnya transaksi, akan tetapi jurnal ditulis ketika pengisian kembali. Nah, maka bisa kita lihat di tabel yang ini, seperti ini cara menjurnalnya. Tanggal 1 Desember dana kas kecil diisi, akun yang ditulis adalah dana kas kecil dan kas. Dana kas kecil bertambah, dari mana sumbernya? Dari kas perusahaan, sehingga kas perusahaan akan berkurang, maka dana kas kecil di debit, kas di kredit. Itu pada tanggal 1 Desember. Setelah itu berlangsung transaksi yang ini, yang awal. Nah, ketika berlangsung transaksi yang ini tidak dilakukan penjurnalan, karena tadi dana tetap itu dia akan dijurnal di akhir periode atau pada saat pengisian kembali. Nah, dalam soal ini pengisian kembali dilakukan tanggal 19 karena tadi tanggal diisi setiap tanggal 1 dan tanggal 19, maka tanggal 19 diisi kembali. Nah, ketika pengisian terjadi, barulah di situ di jurnal setiap transaksi yang dilakukan. Maka transaksi yang ini, biaya angkut, listrik, telepon dan seterusnya, itu akan baru di jurnal di tanggal 19. Jurnalnya seperti ini. Biaya-biaya di kolom debit biasa di sebelah debit. Kemudian atas apa? Atas kas. Atas kas karena apa? Karena ketika tanggal 19 tadi kas berkurang kembali sebesar 9 juta. Gitu kan di sini nih. Kas dilakukan, kas kecil diisi dari kas kan 9 juta. Nah, maka kas perusahaan berkurang kembali gitu. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, setelah tanggal 19 terjadi lagi transaksi di bawah ini.
dari tanggal 19 sampai tanggal 31. Nah, maka sama, ketika terjadi transaksi ini tidak di jurnal, tapi di jurnal pada saat pengisian kembali, yaitu tanggal 31 Desember. Maka seperti yang di atas, biaya-biaya di kolom debit dan kas di kolom kredit. Karena apa? Pengisian kembali tadi dari kas perusahaan sebesar berapa? Sebesar 8 juta. Kenapa? Karena pengeluarannya adalah 8 juta jumlahnya. Seperti halnya yang di atas ini. Pengeluarannya 9 juta, maka yang diisi 9 juta lagi. Artinya, setiap pengisian itu akan mempertahankan jumlah yang disepakati oleh perusahaan di awal kebijakan. Disepakati dana kas kecil itu 10 juta, maka jumlahnya harus tetap 10 juta di setiap periode. Maka ketika terjadi pengeluaran 9 juta, sisa kas kecil 1 juta lagi, maka harus diisi 9 juta agar jumlahnya tetap 10 juta. Yang ini juga sama. Ketika terjadi pengeluaran 8 juta, sisa kas kecilnya di akhir periode 2 juta lagi, maka harus diisi 8 juta agar jumlah kas kecilnya tetap 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika dilakukan pengisian kembali di akhir periode di tanggal 31 Desember. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 tidak dilakukan pengisian kembali, maka harus dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, jika tanggal 31 Desember tidak dilakukan pengisian kembali, maka jumlah saldo kas kecil itu 2 juta. Tidak bisa di jurnal karena tidak melakukan pengisian kembali. Namun ini ada di akhir tahun 31 Desember ini, maka harus dilakukan penyesuaian dulu, jurnal penyesuaian seperti ini. Jadi ketika kalau misalnya tidak dilakukan pengisian kembali, harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, dari mana akun apa saja yang dituliskan? Biaya-biaya ditulis, akun-akun biaya di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit. Gitu. Seharusnya tidak dilakukan ini pada kondisi normal, metode dana tetap. Tapi ketika di akhir tahun misalnya kemudian dia tidak melakukan pengisian kembali, maka dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, akhirnya di awal tahun harus dikembalikan lagi jurnal penyesuaian ini. Harus dikembalikan lagi sehingga dilakukan lagi penyesuaian kembali agar saldonya atau agar posisinya kembali seperti semula, karena penyesuaian ini dilakukan hanya ketika kondisi di akhir tahun, sedangkan tidak dilakukan lagi pengisian ulang. Yang seharusnya tidak di jurnal, maka harus dilakukan penjurnalan karena ini di akhir tahun. Jika pada kondisi tidak akhir tahun atau bukan akhir periode pembukaan perusahaan, ini tidak dilakukan. Seperti itu. Nah, jurnalnya seperti ini. Jika ada pengurangan, maka kas perusahaan bertambah dan kas kecil berkurang, seperti ini. Sebaliknya, jika jumlah 10 juta dirasa terlalu kecil dan diputuskan untuk menambah, 15 juta sudah jumlah untuk menambah atau mengurang, peti cash di atas dibukukan ke dalam rekening peti cash. Maka rekening peti cash akan menunjukkan saldonya yang baru. Jadi kalau misalnya harus dikurangi, peti cashnya ada pengurangan jumlah, maka seperti ini di jurnalnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk contoh penerapan dana kas kecil sistem dana tetap. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.